Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa hari ini di tengah-tengah kita di studio Nitya setelah kedatangan seorang narasumber, masih seorang psikolog perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita akan membahas tema kita yaitu homeschooling menyenangkan untuk anak, dan Nitya sudah kedatangan narasumber seorang psikolog pendidikan. Ya, di sebelah Nitya ada Putu Widiasti Tigiri, MC psikolog. Om Swastiastu Kak Asti, sehat? Nitya, sehat. Harus sehat ya. Kita hari ini karena ngobrolin topik soal anak ya Kak Asti ya. Dan saudara tentunya kita beberapa segmen lalu juga sempat berbicara soal anak, mulai dari parenting kita sudah sempat bicarakan, kemudian soal pendidikan, kemudian anak dan perceraian juga minggu lalu, dan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak, itu homeschooling ya, yang merupakan salah satu alternatif pendidikan anak juga. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita, ada Mbak Asti di sini. Mbak Asti, kita sebelum nanti masuk lebih jauh ke homeschooling ya sebagai tema kita hari ini, tapi sebelumnya rasanya saudara-saudara di rumah perlu tahu nih ya Mbak Asti, karena kan kita secara umum biasanya yang kita tahu pendidikan itu pendidikan formal gitu ya Mbak Asti, yang di sekolah gitu, yang diajarkan oleh guru, tapi ternyata ada sekian alternatif pendidikan gitu. Kalau dari psikolog pendidikan sendiri sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuk pendidikan untuk anak, Mbak Asti? Pertanyaan yang menarik sekali Nitya. Jadi kalau untuk pendidikan sebenarnya kalau untuk di Indonesia kita kan sudah diatur juga ya oleh undang-undang gitu. Mungkin kalau masih ingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 gitu. Jadi tentang sistem pendidikan nasional, di mana ada jalur pendidikan yang ada formal, terus ada juga non formal, dan yang terakhir ada informal gitu. Jadi dari ketiganya ini memang sudah diatur, diterapkan di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk pendidikan formal ya seperti kita semua alami ya, Nitya juga pasti gitu. Kita ke sekolah, terus sudah ada kurikulum yang standar, tidak hanya di satu sekolah, tapi juga di sekolah lain juga sama kurikulumnya. Itu yang dinamakan pendidikan formal. Dan kalau bisa dibilang untuk standarisasinya di satu kemampuan anak dengan kemampuan anak lain yang kurikulumnya sama nih gitu, itu bisa dibandingkan gitu. Kalau di pendidikan formal ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ke non formal mungkin kalau pemirsa juga pernah dengar ya, non formal itu kalau bisa dibilang tambahan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah keterampilan tertentu, atau mungkin kita mau lebih banyak belajar hal baru gitu, atau kemampuan tertentu yang di sekolah mungkin waktunya kurang nih untuk belajar gitu, nggak maksimal. Jadi kita tambah lagi nih di luar sekolah, misalnya kayak ikut kursus, ikut les ya, mungkin termasuk les privat juga pemirsa gitu. Terus mungkin ada pelatihan tertentu juga bisa dilakukan sini ya gitu. Itu yang kita sebut di pendidikan non formal gitu. Kalau homeschooling sendiri nih, kita homeschooling itu berarti masuk ke pendidikan informal ya? Iya, benar sekali homeschooling itu sebenarnya sistem pendidikan seperti apa sih? Mungkin Mbak Asti bisa jelasin dulu nih saudara di rumah. Ya, jadi kalau homeschooling sebenarnya salah satu bentuk dari pendidikan informal. Nah, kalau kita ketahui sebenarnya pendidikan informal itu adalah pendidikan yang direncanakan itu oleh keluarga atau basisnya lebih ke masyarakat. Seperti itu. Nah, hanya saja beberapa kondisi atau karakteristik anak mungkin susah untuk dia masuk ke pembelajaran yang berkelompok, sehingga muncullah ide homeschooling ini gitu. Muncul ide homeschooling di mana sebenarnya nanti yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mengevaluasi sepenuhnya itu ada di orang tua gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang yang membuat programnya ya gitu, yang membuat programnya itu adalah orang tua. Itu yang membedakan juga dengan sekolah formal tadi ya, karena kan sudah ada kurikulum standar yang biasanya diterapkan di sekolah lain yang sama gitu ya. Nah, kalau sebelum kita lebih jauh nih ke nanti tentang teknis atau jenis-jenis homeschooling sendiri, eksistensinya di Indonesia nih, Mbak Asti, kan sekarang rata-rata juga masyarakat lebih banyak memang anaknya masuknya ke sekolah formal gitu ya, pendidikan formal. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya berarti sudah
diakui ya homeschooling ini ya sudah bisa dibilang dikatakan salah satu pendidikan yang telah diakui gitu di Indonesia ya Mas? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita cek lagi nih ke peraturan Kementerian Pendidikan, sebenarnya ini juga sudah diatur oleh Peraturan Nomor 129 tahun 2014, di mana memang homeschooling ini sudah disahkan sebagai salah satu program yang terencana, dan ini memang nanti dilakukan oleh orang tua gitu. Tapi dalam prosesnya, misalnya orang tua perlu partner gitu ya, mungkin untuk konsultasi di awal, mungkin perencanaan seperti itu, atau mungkin memerlukan tim pengajar yang lebih handal dalam beberapa kompetensi yang mau dilatihkan ke anak, itu dia bisa untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Gitu. Oke, berarti homeschooling ini tidak selalu 100% misalkan orang tua yang membuat programnya, berarti bisa dibantu dengan yang lain. Karena ada satu contoh nih, kebetulan di lingkungan Nitya sendiri ya, boleh. Itu ada homeschooling yang anaknya yang datang ke lokasi homeschoolingnya itu. Gitu. Nah, berarti sebenarnya ada beberapa jenis homeschooling berarti ya Mbak ya? Benar banget Nitya. Jadi kalau mungkin pemirsa pernah dengar, kalau homeschooling kan beberapa apa ya kalau kita bilang lembaga pendidikan kali ya, gitu, dia ada layanan homeschooling gitu. Nah, homeschooling kalau kita bagi dari jenisnya memang ada 3 pemirsa. Jadi yang pertama homeschooling yang tunggal, di mana memang dalam satu waktu itu ada satu peserta didik gitu. Dan itu biasanya kalau di rumah ya, kita kalau misalnya buat PR dan sebagainya, bisa dibayangkan settingnya seperti itu Nitya gitu. Mungkin sering juga ya buat pemirsa juga di rumah mengalami itu, menemani anaknya misalnya lagi mengerjakan tugas atau PR, itu sebenarnya salah satu praktek homeschooling tunggal. Terus ada juga homeschooling yang majemuk gitu. Beberapa orang tua yang sudah berkomitmen untuk melakukan homeschooling, biasanya mereka akan menghubungi atau mencari komunitas yang juga orang tuanya melakukan homeschooling gitu. Jadi mereka akan berbagi keahlian apa yang mereka miliki, dan dalam satu waktu itu mungkin peserta didiknya tidak cuma 1, jadi 2-3 anak. Jadi memang bukan kelompok yang besar sebenarnya gitu. Jadi 2-3 anak, mungkin orang tuanya punya background misalnya nih ngajarin matematika gitu atau ya. Atau misalkan ngajar bahasa, pasti matematika. Bener banget. Berarti pas matematika anaknya ke Mbak Asti, ke Nitya, ke Mbak Asti benar. Iya, ke matematika. Terus bahasa ke Nitya. Berarti dalam beberapa kuantitasnya lebih kecil berarti. Iya, gitu. Jadi kelompok tapi emang nggak besar, cuma 2-3 supaya lebih efektif. Terus kalau yang terakhir ini yang tadi Nitya sempat tanyakan, kalau misalnya datang nih ke lokasinya seperti apa gitu. Jadi itu namanya homeschooling komunitas pemirsa. Jadi di mana memang salah satu kalau bisa dibilang mungkin tantangan ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi emang salah satu tantangannya kan orang bilang, aduh kalau homeschooling anaknya nanti nggak terlatih nih interaksi sosialnya gitu. Makanya muncullah jenis yang homeschooling komunitas. Di mana disitulah ada satu suasana sosial atau lingkungan sosial yang dihadirkan buat anak gitu, sehingga beberapa akhirnya ada yang mengambil tempat di luar sekolah, atau mungkin janjian nih sama teman-teman orang tua sesama kayak camping bareng kayak gitu, atau mungkin jalan karya wisata kemana gitu. Tapi disitulah memang benar-benar dieksplor gimana ya anak ini kalau adaptasi lingkungan selain di rumah. Gitu. Berarti juga homeschooling itu yang mungkin awalnya pemirsa di rumah mikir, wah kayak homeschooling di rumah berarti sosialisasinya kurang. Ternyata disediakan juga untuk yang komunitas ya tadi ya. Iya benar, homeschooling komunitas itu. Gitu. Sebenarnya apa aja sih keuntungan dari homeschooling Mbak Asti? Karena kan masyarakat yang ingin akhirnya mengambil keputusan homeschooling aja kan pasti banyak pertimbangan. Apa sih sebenarnya keuntungannya dibandingkan mungkin sekolah-sekolah formal? Ini pertanyaan yang pasti hampir semua pemirsa juga pengen tahu ya. Jadi kalau untuk keuntungannya sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari fasilitas belajarnya, itu dia pendekatannya individual pemirsa gitu. Jadi kalau misalnya Nitya juga kan belajar psikologi juga gitu. Kalau misalnya kita pendekatannya individual, otomatis kita akan sangat melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu gitu. Untuk ritme belajarnya juga kita akan sesuaikan dengan respon dari si anak. Sehingga mungkin kita tidak dikejar-kejar waktu, tapi benar-benar anak ini paham
anak ini terampil, baru kita lanjut ke materi yang lebih susah gitu, atau ke keterampilan baru. Jadi memang benar-benar akan ngikutin ritmenya si anak. Itu yang jadi salah satu keuntungannya. Jadi salah satu keuntungannya, karena fokus begitu ya. Iya, benar. Kalau misalkan bisa dikatakan dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal yang mungkin lebih kejar-kejaran kurikulum atau sebagainya, itu untuk homeschooling itu sendiri. Nah, apakah semua anak itu usia berapa biasanya anak itu homeschooling bisa masuk homeschooling, Mbak Asti? Kalau untuk usia sebenarnya tidak ada panduan khususnya ya sebenarnya Nitya. Jadi memang sangat tergantung dari kebutuhan atau hasil analisa orang tua gitu. Seandainya memang anak ini dirasa dari usia dini pun di homeschooling kan memang orang tuanya yang merencanakan seperti apa gitu. Jadi biasanya sangat tergantung. Kalau di luar negeri dulu muncul homeschooling ini memang karena ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu, atau mereka secara misalnya secara mobilitas nggak bisa ke sekolah yang jauh banget ya gitu, sehingga akhirnya memilih untuk di rumah tapi tetap bersekolah seperti itu. Itu awalnya mulai dari sana, tapi sekarang semakin berjalannya waktu, semakin berkembangnya juga pendidikan, homeschooling itu bisa diterapkan di semua anak begitu ya. Benar. Untuk kapan usia deteksi anak siap atau tidak homeschooling mungkin kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, Mbak Asti ya. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang homeschooling menyenangkan untuk anak, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.